kalau ke depan ini kan kita menggunakan konsep kampus merdeka malah nih Pak. Ya, ya. Jadi sebenarnya tuh setiap orang gitu ya memiliki satu pasti punya cita-cita ya tentang dirinya sendiri dan apa yang akan mereka lakukan untuk berkontribusi kepada negaranya ya, kepada masyarakatnya ya, dan memang mungkin salah satu keberhasilan dari pendidikan adalah bagaimana atau seberapa besar gitu ya mereka yang mendapatkan pendidikan ini kemudian tadi bisa mendapatkan nilai tambah atau menyumbangkan pengetahuannya itu dan mendapatkan lapangan pekerjaan ya, mendapat return dari pendidikannya itu baik secara dirinya sendiri ya, misalnya secara ekonomi dan lain-lainnya. Jadi sekarang itu ya saya memang menyadari sih Pak, waktu saya pernah menjadi ketua alumni planologi, saya pernah juga bikin survei kecil-kecilan gitu, dan ternyata 60% dari alumni kami itu memang tidak bekerja di sektor yang mungkin dalam tanda kutip ya diasumsikan itu menjadi sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya seorang planner berkontribusi di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung ITB, sebuah perguruan tinggi yang reputasinya sudah sangat dikenal di dalam maupun di luar negeri. Saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, yaitu Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, Pak Bambang, gimana, sehat? Sehat. Ya. Jadi Ibu Hetifah ini lahir 30 Oktober 1964, anggota DPR RI sejak 2009, mewakili Partai Golkar dari Dapil Kalimantan Timur. Iya. Bu Hetifah mungkin bisa cerita pengalaman ketika kuliah di Teknik Planologi ITB, kemudian S2 di Universitas Nasional Singapura, dan kemudian doktor diperoleh di Universitas Flinders 2006, kemudian menjadi anggota DPR RI dan sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi 10 di DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan. Silakan, Bu. Ya, singkatnya tentunya ya Pak, kita di zaman 40 tahun yang lalu itu semua anak-anak itu bercita-cita untuk melanjutkan perguruan tinggi ke mungkin perguruan tinggi favorit mereka ya. Dan salah satu yang waktu itu didambakan oleh banyak anak-anak muda ya tentunya ingin belajar teknik ya di ITB. Walaupun terus terang nih Pak, kalau untuk perempuan sebenarnya waktu itu pendidikan teknik tuh masih menjadi sesuatu yang masih dianggap maskulin sih sebenarnya. Jadi waktu itu persentase perempuan yang belajar di ITB mungkin tidak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang tuh udah mungkin hampir imbang ya untuk apalagi jurusan-jurusan tertentu seperti jurusan yang waktu itu saya sekolah di planologi, perempuannya itu banyak sekali gitu. Saya bangga. Dan waktu itu kebetulan orang tua saya memang salah satu mungkin ASN lah ya, atau pejabat di Kementerian PU gitu. Jadi mungkin sedikit banyak saya juga terpapar lah ya dengan pentingnya melakukan pembangunan infrastruktur. Seperti waktu itu beliau ikut membangun Waduk Jatiluhur. Gitu ya. Jadi kita tahu betapa pentingnya gitu. Tetapi tentu saja yang menarik ada jurusan-jurusan yang
tidak sangat kental infrastrukturnya seperti planologi yang waktu itu agak mungkin lebih baru ya, lebih baru. Dan saya tertarik gitu untuk kuliah di sana karena juga adanya masukan dari seorang psikolog. Waktu itu ada Prof. Nimpuno ya di Bandung yang mungkin kita ngobrol gitu sebenarnya bakat saya tuh kemana atau minatnya kemana. Jadi bagus juga tuh masukan dari psikolog, disarankan untuk ke planologi. Dan alhamdulillah sih ya, rasanya memang banyak sekali hal yang saya pelajari yang sangat bermanfaat, dan juga termasuk walaupun saya sekarang di dunia politik, tentu saja apa yang saya alami, saya rasakan, saya lakukan gitu ya. Saya juga aktif sebagai ya mungkin aktivis mahasiswa ya. Waktu itu saya pernah menjadi ketua himpunan juga di ITB itu di planologi, dan itu memberi kesempatan saya untuk banyak berkomunikasi dengan banyak teman dari jurusan-jurusan lain, dan tentu saja hal itu merupakan satu kekuatan juga ketika kita sudah berprofesi di dunia di dunia kerja maupun di dunia politik sekarang. Jadi kalau mata pelajarannya sih saya kira apapun ya, apalagi sekarang udah zamannya kampus merdeka begini ya, sebenarnya minat kita itu, waktu itu minat saya juga banyak sekali gitu, dan saya senang dengan hal-hal yang terkait dengan dunia keteknikan, tapi juga hal-hal yang terkait dengan ekonomi, terkait dengan isu-isu sosial. Makanya begitu lulus, saya bekerja sebagai peneliti dulu, Pak. Gitu. Jadi saya senang dengan hal-hal yang menyangkut lingkungan hidup. Saya jadi peneliti di PPLH. Karena ada dosen saya yang dulu tuh memberikan saya buku karena dia lihat saya minat dengan pelajaran ekologi dan lingkungan hidup itu. Kemudian saya terinspirasi dengan Prof. Hasan Purbo, jadi saya kerja di PPLH. Nah, kemudian saya membentuk satu lembaga penelitian independen, namanya AK3 Pusat Analisis Sosial. Nah, jadi gitu ya, mungkin dari awalnya makanya sekolahnya juga saya ada satu evolusi tuh dari teknik sekali ya, mungkin di ITB, kemudian ambil public policy di Singapura, dan mungkin mendalami politiknya sebagai ilmu di S3 saya di Australia itu. Baru sesudah pulang dari sekolah itu mulai ya karena waktu itu kan reformasi, Pak. Ya. Gitu, sepulang dari sekolah tuh ada satu kesempatan baru yang terbuka, bahwa sebelumnya kan saya banyak aktif di luar pemerintahan lah, pasti sebagai NGO atau aktivis LSM. Kan biasanya kita justru mengkritisi pemerintah terus. Nah, sesudah reformasi saya mulai berpikir kan, kenapa kita juga tidak mulai masuk ke dalam sistem untuk ikut memperbaiki keadaan dari dalam gitu. Jadi Ibu dari kegiatan sosial kemasyarakatan, kemudian masuk politik, 2009 mulai menjadi anggota DPR RI. Nah, cuma yang jadi pertanyaan ini kan selama aktif ini kebanyakan di Bandung kalau nggak salah ya, Bu ya, atau Jakarta. Tapi kemudian dipilih dari Kalimantan Timur, itu bagaimana ceritanya? Sebenarnya saya itu memang tidak dilahirkan di Kalimantan Timur gitu, tapi sekarang saya merasa bahwa saya itu dilahirkan untuk Kaltim kayaknya ya. Jadi untuk melakukan sesuatu bagi daerah Kalimantan Timur ini gitu. Apalagi sekarang menjelang Kaltim menjadi ibu kota negara yang baru gitu. Saya punya passion tersendiri ya untuk memikirkan gimana nih gitu Kaltim berkembang sebagai satu daerah, baik tadi ya bagaimana supaya sumber daya manusianya juga bisa berkembang, sumber daya alamnya juga tidak rusak ya, dan ada keseimbangan kehidupan masyarakatnya di situ. Jadi selama 10 tahun ini banyak sekali yang saya pelajari tentang daerah ini, dan juga saya coba lakukan untuk mensupport ya cita-cita ya tadi untuk membawa Kalimantan Timur ke kancah nasional. Ya alhamdulillah sih Pak, mungkin karena masyarakat di sana memberikan kepercayaan kepada saya gitu kan. Jadi saya juga merasa bahwa memang itu udah garis tangannya gitu.
Karena aneh sekali kan, saya bukan orang sana gitu, dan saya juga sebagai politisi sangat baru, apalagi perempuan gitu ya di dunia politik juga bukan sesuatu yang pada masa itu belum seperti sekarang gitu. Tetapi kebetulan pada saat tahun 2009 itu memang ada satu kesempatan ya, momentum gitu Pak. Karena kita ada satu policy untuk memberikan afirmasi kepada kaum perempuan untuk mulai terjun ke dunia politik. Antara lain dengan memberikan semacam kuota bagi mereka yang ingin menjadi, tentu saja setiap partai politik wajib ya mencalonkan sekurang-kurangnya 30% perempuan sebagai calon anggota legislatif. Tetapi untuk bisa terpilih, tentu saja karena kita sekarang menggunakan metode suara terbanyak, ya maka perempuan laki-laki nomornya 1 ataupun nomor urutnya berapa, tentu saja harus berkontestasi. Nah, disitulah mungkin hal yang agak sulit ya bagi kaum perempuan karena tingkat keterpilihan perempuan pada umumnya lebih rendah daripada politisi laki-laki. Baik Bu, tadi Ibu sudah menyebut mengenai Kalimantan Timur, mengenai ibu kota negara. Ibu kebetulan seorang planolog ya awalnya. Apa sebenarnya manfaat bagi Kalimantan ya, khususnya Kalimantan Timur, dan apa juga dampaknya pada yang bukan di Kalimantan gitu? Untuk ibu kota negara ini Pak, perpindahan. Ya, Ya. tentu saja kita tahu ya memang rencana pemindahan ibu kota negara ini udah menjadi rencana yang lama ya, dan banyak sekali opsi-opsi. Memang pertama tidak harus ke Kalimantan. Kalaupun di Kalimantan tidak harus Kalimantan Timur. Itu banyak juga kan pilihan yang lain, apakah ke Kalteng, Kalsel atau di Kalimantan Timur. Tapi kami mempercayakan ya bahwa tentu saja banyak pertimbangan dari sisi baik. Tentu saja analisis yang sifatnya tadi ya objektif ya, misalnya soal lokasinya, kemudian potensi-potensi yang ada dan lain sebagainya ya. Tetapi juga ada pertimbangan politis ya, bagaimana kita ingin memberikan satu simbol soal mungkin pemerataan pembangunan, dan tentu saja banyak kajian sih yang sudah dilakukan oleh para ahli, oleh pemerintah sendiri khususnya Bappenas gitu kan, untuk memastikan bahwa ini adalah keputusan yang terbaik. Itu memang kami di DPR juga waktu itu sebelum sekarang ya ada pansus lagi, kita juga pernah membuat pansus kajian tentang pemindahan IKN ini, dan akhirnya dari ya waktu itu ada, saya kira sebagian besar fraksi menyetujui ide ini dan pindahnya ke Kaltim, ya kan? Ada 2 fraksi yang tidak berpendapat, ada 1 fraksi yang menolak. Gitu. Nah, menolak alasannya terutamanya ya mungkin ada pertimbangan politisnya juga ya. Maksudnya kalau kita berargumen bahwa pindah ibu kota ini karena daya dukung DKI yang kurang, misalnya ada banjir lah dan sebagainya gitu ya. Mengapa tidak dana itu digerujukin aja ke DKI supaya DKI-nya bisa memperbaiki dirinya? Kenapa harus pindah gitu? Ada kan pasti pikiran yang seperti itu juga. Tetapi saya yakin gitu ya dengan berbagai fakta-fakta dan juga analisis yang terkait dengan prospek jika ini pindah lebih banyak manfaatnya ya. Walaupun ada tentu saja prasyarat atau persiapan-persiapan dan konsekuensi logis ya dari keputusan itu. Pastilah kalau secara ekonomi maupun politik dan alasan lain, kalau saya sih tentu saja sebagai pendukung ya untuk pindah ibu kota negara. Nah, sekarang kembali lagi Bu ke ITB tadi. Saya mengamati ya, beberapa orang sudah saya wawancara. Jadi memang banyak, dan itu juga terjadi di banyak perguruan tinggi yang kemudian banyak tokoh itu yang keluar atau berkembang karirnya itu justru tidak di
minat studinya awal, tidak waktu di perguruan tinggi itu belajar apa, kemudian berkarir di bidang apa, itu beda-beda. Dan ini juga sangat banyak terjadi di ITB gitu ya, seorang ahli nuklir, teknologi nuklir menjadi menteri kesehatan, misalnya kayak gitu. Jadi, nah sekarang pertanyaan saya, karena ibu di Komisi Pendidikan ya, wakil ketua di Komisi Pendidikan, itu sebenarnya keberhasilan atau kegagalan lembaga pendidikan, atau dengan pertanyaan yang lebih luas, sebenarnya konsep pendidikan tinggi yang ideal itu seperti apa? Kalau ke depan ini kan kita menggunakan konsep kampus merdeka malah nih Pak. Jadi sebenarnya tuh setiap orang gitu ya memiliki satu pasti punya cita-cita ya tentang dirinya sendiri dan apa yang akan mereka lakukan untuk berkontribusi kepada negaranya ya, kepada masyarakatnya ya, dan memang mungkin salah satu keberhasilan dari pendidikan adalah bagaimana atau seberapa besar gitu ya mereka yang mendapatkan pendidikan ini kemudian tadi bisa mendapatkan nilai tambah atau menyumbangkan pengetahuannya itu dan mendapatkan lapangan pekerjaan ya, mendapat return dari pendidikannya itu baik secara dirinya sendiri ya, misalnya secara ekonomi dan lain-lainnya. Jadi sekarang itu ya saya memang menyadari sih Pak, waktu saya pernah menjadi ketua alumni planologi, saya pernah juga bikin survei kecil-kecilan gitu, dan ternyata 60% dari alumni kami itu memang tidak bekerja di sektor yang mungkin dalam tanda kutip ya diasumsikan itu menjadi sektor-sektor pekerjaan yang seharusnya seorang planner berkontribusi di situ. Tapi sampai hari ini kan situasi itu juga dihadapi gitu. Seperti anak saya juga di jurusan teknik sipil gitu ya, dia kebetulan sih perempuan gitu. Kenapa kok kamu nggak bekerja sebagaimana yang diasumsikan kalau sebagai insinyur sipil kamu bekerja di sebagai site engineer gitu ya, membangun jembatan atau membangun jalan dan sebagainya. Tapi dia sampaikan gitu banyak sekali nih kesempatan kerja yang di situ mengemukakan bahwa untuk seorang site engineer diprioritaskan laki-laki. Itu saya baca sendiri gitu loh Pak. Gitu ya. Terus kemudian juga banyak yang berpendapat bekerja sebagai site engineer pendapatannya tidak sesuai dengan beban kerjanya gitu. Karena waktunya juga gitu. Sementara banyak kesempatan baru yang terbuka. Gitu. Kalau zaman dulu saya kan banyak kesempatan di dunia perbankan Pak, ingat nggak? Makanya banyak insinyur-insinyur jadi banker gitu ya. Tapi sekarang ini banyak sekali startup gitu ya, ataupun usaha-usaha yang berbasis teknologi gitu. Tapi bidangnya tuh tidak harus khusus misalnya ya. Kamu boleh lulusan apa saja. Sekarang banyak perusahaan yang established yang udah besar menawarkan misalnya menjadi apa ya semacam apa ya istilahnya tuh kayak MT tuh semacam manajemen trainee gitu kali ya Pak ya. Kalau kamu bisanya nanti jadi manajemen trainee, kamu belajar berbagai hal. Tapi nanti sesudah 2 tahun kamu jadi leader, menjadi manajer gitu. Apapun background kamu boleh gitu. Di ITB mau jurusan apa aja boleh gitu. Dari jurusan lain juga boleh, ekonom atau apa boleh. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi, langkah dan karya nyatakan pasti, dambaan ibu pertiwi, hai putra bangsa insan bersama. Jadi ini perkembangan baru di dalam dunia profesi gitu, dan anak-anak kita ya tentunya mengikuti tren juga kan. Gitu. Mereka punya cita-cita baru yang nggak seperti kita dulu. Kalau dulu kan kita pengennya jadi ASN gitu kan, atau kerja di BUMN, jadi direktur BUMN gitu ya. Tapi sekarang anak-anak lebih senang misalnya menjadi entrepreneur, menjadi creativepreneur atau socialpreneur gitu. Anak-anak kita sekarang seperti itu. Jadi yang penting pendidikan itu bisa memberikan, kalau menurut saya ya keberhasilannya adalah setiap lulusan itu memiliki satu kepercayaan diri yang cukup tinggi, dia mampu berkontestasi, bahkan sekarang banyak kan anak-anak yang bekerja di satu perusahaan internasional tapi tetap kerjanya di rumahnya dia gitu. Sekarang kan semacam pekerja jarak jauh bahkan dibayar dengan seperti seorang
seorang pekerja asing gitu. Kalau dulu kan kita kerja di Indonesia dibayarnya pakai rate rupiah, sementara orang asing yang kerja di negaranya atau dia bekerja di Indonesia dibayar pakai rate dolar. Kalau sekarang enggak, anak Indonesia tuh banyak, Pak, di Balikpapan, di Kaltim atau di mana, tapi dia bekerja untuk sebuah perusahaan yang entah di mana kantornya, bisa di Spanyol, bisa di mana gitu, dan dia dibayar dengan standar yang sama di seluruh dunia. Jadi ini yang penting anak-anak kita tuh bisa meraih kesempatan-kesempatan seperti itu dan tidak kalah ya gitu dengan. Tapi tentu saja kita juga ingin tadi kontribusi mereka itu pada akhirnya adalah untuk bukan hanya untuk dirinya sendiri dapat pendapatan gitu, Pak. Kalau menurut saya keberhasilan satu pendidikan, tapi bagaimana mereka juga memiliki satu karakter dan tadi ya satu semacam apa ya, mungkin visi yang lebih besar bahwa mereka bisa berkontribusi itu untuk negaranya. Jadi bukan semata-mata untuk bisa mendapatkan satu penghasilan yang besar. Tugas mulia menantimu, semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang, kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Lembaga pendidikan tinggi yang penting bisa meletakkan dasar-dasar gitu ya untuk seseorang tumbuh sesuai dengan potensi dan cita-citanya ya, sendiri. Ya. Dan meraih peluang-peluang yang terbuka gitu. Nah, saya akan bertanya mengenai unsur yang paling penting di dunia pendidikan, yaitu guru. Nah, bagaimana sebenarnya negara kita ini mengelola guru? Karena setiap tahun menurut saya itu terus-menerus ini itu guru-guru ini mengeluh terus ini ya, ada proses seleksinya yang entah gimana lah ya, statusnya entah gimana, kesejahteraannya. Nah, itu menurut Ibu itu apa sih ini persoalannya dan apa yang harus kita lakukan? Ya betul sekali Pak, kalau kita ingin pendidikan kita bagus, pasti salah satu pilar terpentingnya adalah di gurunya ya. Di samping tentu saja tadi hal-hal yang terkait dengan sarana prasarana ataupun kurikulum dan lain-lain, tapi guru itu yang paling kunci. Nah oleh sebab itu kita juga sudah membuat suatu undang-undang ya tentang guru dan dosen, yang maksudnya itu ingin memberikan pertama satu pengakuan dulu, gitu bahwa ini adalah satu profesi. Dan oleh sebab itu ada sertifikasi dan lain-lainnya, program yang mengikuti satu visi ini ya. Kemudian juga kita ingin kapasitas dari guru itu selalu meningkat dan mengikuti perkembangan zaman. Nah ini yang menjadi pro kontra kan seperti sekarang kita mengetahui ya bahwa ada banyak sekali ratusan ribu guru yang masih berstatus honorer. Jadi tentu saja dengan status ini kesejahteraan mereka juga terpengaruh gitu. Dengan adanya satu kepastian status itu biasanya nanti mengikuti kan kesejahteraannya ya, karena tadi pendapatannya mengikuti mungkin upah minimum gitu, kemudian juga apalagi kalau sudah disertifikasi bisa meningkat 2 kali lipat, dan juga sarana prasarana yang diberikan ya untuk mereka bisa bekerja dengan baik ya, seperti ya saya sih berharap setiap guru minimal punya laptop lah ya Pak ya, udah zaman begini ternyata guru ada juga yang masih pakai handphone jadul gitu, tidak Android. Nah ini kan sangat ya menurut saya tentunya menyedihkan melihat nasib sebagian guru. Nah oleh sebab itu program-program seperti pengangkatan guru honorer menjadi P3K. Jadi P3K ini bukan ASN tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, setidak-tidaknya memberikan suatu kepastian status dari guru-guru yang sebagian besar mungkin tadi masih berstatus honorer. Ya, Bu. Nah, gitu. Ya. Jadi banyak sih program yang dilakukan gitu. Namun masih belum cukup ya rasanya gitu, karena masih ada selalu juga pro kontra, Pak. Ya. Gitu, apakah langsung diangkat semuanya dengan alasan kemanusiaan atau mau dites dulu karena kita ingin memastikan kompetensi. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Gak pakai nanti.
Ya. Nah, yang sering pemerintah itu ya secara terbuka disampaikan bahwa untuk mengatasi guru ini salah satu masalahnya adalah masalah keuangan. Jadi uangnya yang tidak cukup. Nah, apakah ini jawaban yang cukup tepat gitu ya? Karena anggaran kan sudah diputuskan 20% itu untuk pendidikan. Nah, selama ini pemerintah menyebar-nyebar anggaran itu tidak di Kementerian Pendidikan, tapi di kementerian-kementerian yang lain juga itu yang dianggap itu pendidikan juga gitu. Nah, ya, dan sebagian besar malah ditransfer ke daerah ya Pak. Jadi kita juga kadang nggak bisa mengontrol bagaimana kemudian pemerintah daerah memanfaatkan dana-dana transfer daerah yang termasuk dalam kategori dana fungsi pendidikan. Jadi dana fungsi pendidikan yang 20%, katakanlah kalau sekarang kita ada 2.590 triliun, ya kan? Itu kan seharusnya minimal 550 triliun itu untuk didedikasikan untuk pendidikan gitu. Tetapi prakteknya hanya sekitar 80 triliun lah mungkin dana di Kemendikbudristek ya. Dan itu harus mengurus seluruh Indonesia. Tentu saja kita juga di dalam hal politik anggaran ini perlu lebih mungkin lebih tegas lagi gitu ya soal komitmen kita terkait dengan pendidikan. Apalagi konstitusi kita di pasal 31 kan mengatakan sekurang-kurangnya. Jadi 20% itu sekurang-kurangnya kalau memang tujuan atau fungsi tujuan kita pendidikan ke depan itu seperti apa, kemudian butuh dananya 25% dari APBN, seharusnya juga tetap bisa gitu. Nah, jadi sekarang yang penting itu adalah tadi bagaimana mengapa kita akhirnya mau menyusun yang namanya peta jalan pendidikan. Itu maksudnya pendidikan ini bukan hanya tugasnya dari Kemendikbudristek. Jadi harus ada satu semacam rencana jangka panjang yang lebih holistik, tapi melibatkan berbagai kementerian juga. Kalau kita bicara pendidikan dan kebutuhannya akan teknologi misalnya, kan berarti Kemenkominfo harus juga dong ikut memastikan ya bahwa semua sekolah terakses internet misalnya, atau bahkan semua rumah terakses internet. Karena kita udah belajar sekarang udah beda caranya dengan sebelumnya. Jadi perlu anggaran juga. Nah, mana yang lebih penting? Ini memang masalah politik. Maksudnya politik anggaran ya. Kalau saya sih, kalau selama guru-guru itu tenaganya dipakai, berarti kan kita butuh. Ya, harusnya kita harus mau dong mengalokasikan. Masa kita pakai tenaganya, tapi kita nggak mau bayar dia sesuai dengan standar gitu. Kalau soal nanti kita mau angkat yang baru gitu setelah pada pensiun, kan banyak guru pensiun. Kan kita harus angkat guru-guru baru. Nah, guru-guru yang baru ini ya diangkat tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita ya, kompetensinya ya. Supaya apa yang nanti mereka kontribusikan di dalam dunia pendidikan ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kalau menurut saya memang harusnya kita konsisten kalau kita ingin gitu ya pendidikan itu maju. Harus ada manifestasinya dalam alokasi anggarannya ya. Anggarannya sekarang terlalu sedikit. Bu, ini ada salah satu masalah lagi yang sedang aktual, yaitu mengenai pengangkatan guru menjadi P3K itu. Nah, kalau yang diambil dari yang ikut itu dari sekolah-sekolah swasta, itu mereka tidak dikembalikan ke sekolahnya, tapi dipindahkan ke sekolah negeri, sehingga sekolah-sekolah swasta itu sekarang merasa sangat dirugikan karena itu guru-guru senior itu yang mengikuti P3K itu. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Iya Pak, betul sekali. Jadi setiap kebijakan itu seharusnya kan kita pikirkan dengan seksama ya, apa konsekuensinya dan juga dampaknya. Jika ada suatu dampak negatif harus juga dipikirkan kan mitigasinya seperti apa gitu. Jadi seperti kasus P3K ini kan kita tentunya juga harus punya prinsip bahwa pendidikan itu memang tidak bisa sepenuhnya diberikan hanya semata-mata oleh pemerintah. Oleh sebab itu kontribusi dari sektor swasta itu sangat diperlukan. Gitu. Bahkan kalau zaman dulu itu banyak ASN yang kemudian ditempatkan di sekolah-sekolah swasta secara sengaja kan, itu bentuk dukungan pemerintah kepada sekolah swasta. Walaupun sekolah swasta ini dia mungkin juga berpikir ya bagaimana cara dia bisa survive, kemudian juga bisa memberikan layanan yang baik.
tapi pemerintah memberi guru-gurunya gitu. Jadi itu bisa menambah kualitas dari sekolah swasta setara ya dengan sekolah-sekolah negeri. Walaupun kita harus akui banyak juga justru swasta yang lebih bagus dari sekolah negeri kan. Ya. Kalau bagus sekali, kalau jelek banyak yang jelek sekali. Nah, jadi kita inginnya pemerataan dalam hal kualitas ini. Nah, salah satu bentuk kontribusinya sebenarnya bisa dalam bentuk tenaga itu. Jadi kalau sebalik yang terjadi, justru potensi guru-guru swasta ini jadi tersedot gitu ya. Kemudian membuat mereka tadi jadi merasa kesulitan untuk bisa memberikan layanan yang baik gitu, atau kalaupun bisa mereka harus kemudian menambah lagi biaya kepada peserta didik, ya tentu saja itu bukan hal yang kita harapkan ya. Jadi kami akan evaluasi sih setiap situasi yang diakibatkan dari kebijakan yang niatnya pasti baik, kebijakan ini kan niatnya baik gitu, karena memang kita kalau dulu ada aturan seperti itu, nah sekarang kita juga berharap pastinya sekolah negeri yang kan tadi asumsinya loh ini kan pegawai negeri ASN gitu ya. ASN lah bukan PNS ya, tapi kita nyebutnya ASN. Ya, kan aparatur sipil negara. Berarti harus memprioritaskan layanan di sekolah-sekolah milik negara yaitu sekolah negeri gitu ya. Kadang-kadang aturan yang ada juga sih Pak gitu. Kadang tidak cukup fleksibel ya untuk bisa mensupport sekolah-sekolah swasta ini. Padahal ini sangat perlu sih kalau menurut saya. Majulah maju pandu sejati, alma mater yang tercinta. Semoga semakin kukuh dewasa, tetap jaya dan abadi. Bu, sekarang kita pindah lagi ke ITB. Tadi kata Ibu yang penting bahwa lembaga pendidikan itu mampu memberi rasa percaya diri para lulusan itu sehingga siap untuk dikembangkan atau siap untuk berlatih, belajar lagi di bidang-bidang yang memang dia akan mengabdi di situ. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya kalau di ITB itu mereka dipersiapkan seperti apa sehingga kok bisa siap jadi kemana-mana? Iya, di ITB tuh memang pada pede-pede sih ya. Percaya diri, bahkan kadang-kadang sombong. Itu juga kurang bagus juga ya. Jadi merasa bahwa dia mungkin paling mampu, sehingga kemudian kurang bisa bekerja sama atau mungkin kurang memiliki maksudnya attitude untuk berkolaborasinya itu kurang. Padahal ke depan mungkin sebetulnya yang diharapkan tadi ya hal-hal yang menyangkut mungkin kalau daya kritisi oke gitu kan, percaya diri oke, leadership oke. Tapi ke depan ini banyak sekali jenis pekerjaan yang menuntut kolaborasi atau kerjasama ya. Nah ini juga mungkin perlu diasah di semua kampus ya, bukan hanya ITB sih gitu. Tapi saya merasakan kadang-kadang seperti itu gitu. Kalau sama anak ITB enak ya kerjanya karena mereka itu bisa memiliki inisiatif, terus bisa berinovasi. Tapi kekurangannya kadang seperti itu. Kadang-kadang mereka nggak begitu sabar untuk bisa tadi misalnya mungkin bersabar untuk menghadapi koleganya yang barangkali belum bisa secepat dia gitu ya di dalam suatu pemikiran gitu kan. Berarti kan kita tuh ya namanya kita bekerja sama ya harus ada toleransi gitu. Terus juga ada sikap-sikap ya mungkin lebih partisipatif gitu. Nanti saya kira tapi kalau ke depan karena memang sekarang cara belajar kita juga menuntut hal seperti itu. Kalau saya kebetulan beruntung karena di planologi itu banyak studio ya yang menuntut kita harus kerjasama dalam grup. Dan sekarang anak saya juga yang tadi teknik sipil itu tugas akhirnya bahkan kelompok. Gitu. Jadi nggak sendirian ya tugas akhirnya. Nah, manakala ada satu anak yang kemudian tidak perform, kemudian tidak mengerjakan tugasnya, itu bisa mempengaruhi kelulusan dari semua anggota timnya. Gitu. Jadi itu menarik juga ya. Gitu. Berarti dari mulai sekarang di kampus ITB juga mengajarkan adanya satu kemampuan untuk bekerja sama. Dan itu memang menurut saya sangat penting. Ya.
Baik, mungkin terakhir Bu, mungkin ada saran atau harapan ya, baik kepada institusi. Mungkin setelah Ibu pengalaman, apalagi jadi anggota DPR bidang pendidikan gitu ya, mungkin ada saran untuk institusi ITB atau mungkin untuk mahasiswa yang sedang belajar atau para alumni yang baru mencari-cari kemana jalan karirnya ini supaya akhirnya memang lulusan ITB benar-benar bisa diterima di mana-mana, syukur sesuai bidangnya masing-masing. Silakan Bu. Ya, saya kira ITB adalah salah satu perguruan tinggi yang terkemuka dalam arti memang menjadi role model ya. Diharapkan jadi segala sesuatu baik itu tata kelolanya, kemudian juga apa yang diberikan dan juga bagaimana tadi alumni berkontribusi dan ikut memikirkan, itu semuanya adalah ya maksudnya ekosistem pendidikan tinggi yang kita harapkan bisa menjadi contoh ya untuk perguruan tinggi lainnya, dan kita semua bangga sih dengan ITB pasti ya, nggak ada yang nggak bangga dengan ITB gitu. Tetapi mudah-mudahan tadi ITB tidak sendirian gitu, besar sendirian, tapi ITB diharapkan kontribusinya untuk juga mengangkat pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tinggi di tempat-tempat lainnya ya kan, dengan berbagai cara gitu, mengangkat pendidikan tinggi yang lainnya supaya bisa bersama-sama maju. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Jadi jangan tadi soliter nih, bagus sendirian gitu. Tetapi kita tahu ya di berbagai belahan di Indonesia banyak sekali tempat-tempat seperti saya di Kalimantan Timur gitu, itu banyak sekali anak-anak Kalimantan Timur yang sekarang sekolah S2 di ITB gitu. Terus nanti mereka kembali ke sana akan membangun prodi yang sama di sana. Sekarang ada Institut Teknologi Kalimantan dan juga beberapa daerah lain juga seperti itu ya harapannya. Jadi saya senang bahwa ITB juga saat ini menjadi salah satu perguruan tinggi yang sangat diharapkan dukungannya bagi pengembangan pendidikan tinggi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Ibu Dr. Insinyur Hetifah Saifuddin MPP, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI yang antara lain membidangi pendidikan. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan informasi ini berguna, bukan hanya untuk Sivitas Akademika ITB, tapi juga untuk semua masyarakat Indonesia, khususnya yang aktif di bidang pendidikan, khususnya lagi para guru tadi yang sudah mengetahui apa yang diperjuangkan oleh Ibu Hetifah. Sekali lagi terima kasih Bu. Sukses. Sama-sama Pak. Sukses juga untuk ITB. Ya, selamat ulang tahun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.